Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Al-Kadri dengan NIM 12952012. Saya Bagus Rodi dengan yang 2210952010. Dan kami dari kelompok 3 Praktikum Robotika 2025, yang mana kami akan membahas mengenai modul 3, itu pengenalan dan simulasi ROS. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi-materi dan teori yang digunakan dalam modul 3, itu pengenalan dan simulasi ROS. Pertama, menggunakan OS yang digunakan dalam penjalanan ROS, yaitu ada Linux Ubuntu, yang mana Ubuntu ini merupakan sebuah software yang bisa digunakan untuk menyalakan internet, mengerjakan tugas kantor, dan lain-lain. Selanjutnya itu ROS itu sendiri, yang mana ROS itu adalah robot operating system, yang mana ROS itu adalah kerangka perangkat lunak robotika sumber terbuka dan gratis yang dapat digunakan dalam aplikasi komersial dan penelitian. Nah, di sini terdapat beberapa kerangka kerja ROS, utama ada interface pengiriman pesan antar proses, kemudian ada fitur sistem operasinya, kemudian ada dukungan dan alat pengumuman tingkat tinggi, yang mana ROS dapat mendukung C++, Python, dan Lisp. Kemudian selanjutnya itu ada ketersediaan library untuk pihak ketiga, yang mana di sini salah satu contohnya itu ada OpenCV, juga PLC. Kemudian ada algoritma. Kemudian di sini juga terdapat kemudahan dalam pembuatan prototipe pada algoritma of tell self. Kemudian ada dukungan ekosistem, kemudian ada alat dan simulator yang luas. Kemudian di sini arsitektur dan kerangka konsep ROS. Pada dasarnya ROS itu adalah kerangka kerja untuk berkomunikasi antara dua program atau proses. Dapat kita lihat pada gambar ini, yang mana aktuator, terdapat beberapa aktuator dan juga beberapa sensor, mana ini dihubungkan oleh satu computing unit, itu RS itu sendiri. Kemudian robot juga memiliki banyak sensor dan aktuator serta unit komputasi yang dapat kita lihat pada gambar ini, yang mana gambar ini menunjukkan dua program yang ditandai sebagai node 1 dan node 2, yang mana di sini node 1 terhubung dengan dihubungkan dengan service message data, kemudian akan terhubung ke node 2. Di sini node 1 itu dianggap sebagai klien dan node 2 itu sebagai service. Dan di sini juga terdapat jalan lain, itu node dipublish ke topik message data, kemudian menuju 2 sebagai subscribe. Ketika salah satu program dimulai, itu sebuah node berkomunikasi dengan program ROS yang disebut master ROS, kemudian node mengirimkan semua informasinya ke master ROS, termasuk data yang dikirim atau diterimanya. Node di sini mengirim data disebut node penerbit, kemudian atau publisher, dan yang menerima disebut node subscriber. Yang mana master ROS memiliki semua penerbit atau publisher dan informasi subscriber yang berjalan di komputer. Dan jika node 1 mengirim tertentu data yang disebut A dan data yang sama diperlukan oleh node 2, maka ROS master akan mengirimkan informasi ke node D sehingga mereka dapat komunikasi satu sama lain. Node dapat mengirim berbagai jenis data, termasuk tipe integer, float, string, double, sebagainya. Berbagai tipe yang dapat dikirim ROS itu disebut pesan ROS atau ROS message. Dengan ROS message, kita dapat mengirimkan data dengan satu tipe data atau beberapa data dengan tipe yang berbeda. Setiap topik memiliki nama, misalnya obrolan dalam pesan string. Kemudian ketika node ROS itu menargetkan topiknya, ia akan mengirim topik ROS dengan ROS message dan memiliki data dengan jenis pesan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang dasar teori yang ada pada praktikum modul 3 yang berjudul pengenalan dan simulasi ROS. Nah, di sini untuk teori pertamanya itu kita dapat melihat tentang Ubuntu, yaitu Ubuntu sendiri adalah sistem operasi OS yang dikembangkan dari program inti
kernel Linux. Itulah kenapa Ubuntu juga sering disebut Linux. Ubuntu merupakan salah satu sistem operasi yang rutin merilis update yang stabil dan berkualitas. Update dilakukan setiap 6 bulan sekali untuk yang reguler dan 2 tahun sekali untuk yang versi long term service atau bisa disingkat dengan LTS. Sistem operasi Ubuntu cocok digunakan di berbagai perangkat, mulai dari komputer, laptop, mobile, hingga penggunaan di server. Ubuntu pun siap digunakan untuk pekerjaan ringan seperti menjelajah internet, mengerjakan tugas kantor, hingga untuk kegiatan pemrograman yang bahkan mengelola server. Selanjutnya itu kita masuk ke dalam ROS, yaitu ROS adalah kerangka perangkat lunak robotika sumber terbuka dan gratis yang digunakan dalam aplikasi komersial dan penelitian. Eh, eh, Untuk kerangka kerja ROS menyediakan kemampuan pemrograman berikut itu terdapat 3 kerangka, mulai dari antarmuka pengiriman, fitur mirip sistem operasi, dukungan dan alat bahasa program. Dan di sini masih banyak lagi untuk kerangkanya. Mungkin saya akan jelaskan satu persatu. Pertama itu antarmuka pengiriman pesan antar proses. ROS sendiri menyediakan antarmuka penyampaian pesan untuk berkomunikasi antara 2 program atau proses. Fitur mirip sistem operasi itu seperti namanya, ROS bukanlah sistem operasi yang sebenarnya. Ini adalah metasistem operasi yang menyediakan beberapa fungsional operasional. Yang ketiga itu dukungan dan alat bahasa pemrograman yang tingkat tinggi. Eh, Keuntungan tersendiri dari ROS ini adalah mendukung populer bahasa pemrograman yang digunakan dalam pemrograman robot, termasuk C++, Python, dan Lisp. Selain itu ada ketersediaan perpustakaan pihak ketiga, algoritma siap pakai, kemudahan dalam pembuatan prototipe, dukungan ekosistem atau masyarakat, alat dan simulator yang luas. Selanjutnya itu ada arsitek mungkin untuk poin di bidang dasar teori cukup saya rasa. Uh, saya kembalikan ke teman saya. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan terkait dasar teori materi WRDF. Itu WRDF adalah Unity Robot Description Format. Itu merupakan sebuah format dalam perancangan robot yang digunakan dalam ROS menggunakan WRDP yang merupakan XML yang dihasilkan seperti penggunaan tree. Tree itu ada tag link, dan itu tag link digunakan dalam melakukan perancangan pada robot. Tag link memiliki beberapa properties. Itu adalah visual yang merupakan bentuk visual yang dilihat pada pemodelan. Itu ada collision merupakan bagian dari psikis collision calculation, dan inersial digunakan dalam penentukan hukum fisika namun pada penentuan respon link terhadap gaya. Itu terakhir ada tag join. Itu tag join digunakan untuk mempresentasikan pergerakan join terhadap link. Tag join merupakan bagian penting dalam menentukan pergerakan robot. Pada perancangan join pada robot merupakan beberapa properties. Pertama ada nama yang merupakan nama dari join, tipe merupakan jenis join yang digunakan, parent dan link itu memperhatikan hubungan antar link, serta origin itu adalah hubungan keterkaitan antara dua link. Sebelum terdapat pergerakan, axis itu koordinat join yang bergerak. Ini terakhir ada limit. Limit ini dibagi menjadi 3, yaitu ada upper dan lower, yaitu merupakan batas dari pergerakan join. Itu B velocity, yaitu batas kecepatan, dan effort, batas gaya pada robot. Saya akan menjelaskan tentang percobaan pada modul 3 yang diterima dalam simulasi ROS. Itu pertama percobaan A tentang terus dan dengan arrow keyboard. Nah, untuk yang pertama, langkah pertamanya itu kita buka satu terminal. Terminal pertama kita menginputkan ROS core. Maka akan tampil seperti berikut. Nah, selanjutnya itu kita diminta untuk menambahkan satu lagi terminalnya. Untuk terminal selanjutnya itu kita diminta untuk menginputkan ROS-run terus. Jadi selanjutnya kita tambahkan terminal baru. Terminal barunya itu kita tulis rosran teleo
maka akan tampil seperti berikut. Untuk selanjutnya itu kita akan membuat terminal lagi. Untuk terminal selanjutnya itu kita masukkan ROS topic list. Maka akan tampil seperti berikut. Untuk selanjutnya kita akan buka terminal baru lagi. Untuk terminal selanjutnya itu kita akan masukkan input ROS service list. Percobaan membuat kotak. Kita masuk ke startal pembuatan kotak. Akan tampil seperti berikut. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir itu kita akan buka terminal baru dengan input restaurant, turtle sim, turtle telep key. Nah kita tinggal close, klik di kanan lalu di klik. Nah selanjutnya kita buat lagi di percobaan barunya, yaitu buka terminal baru lalu ketik cross. Ketik cross. Selanjutnya terminal baru lagi. Nah, untuk sekarang kita sudah bisa mensimulasikan si kura-kura tersebut. Dapat dilihat pada gambar. Baiklah, sekarang kita akan menjelaskan mengenai percobaan 1 yang B, itu percobaan turtle slim membuat kotak. Yang mana di sini kita akan pertama kita akan buka terminal terlebih dahulu. Pertama kita buka terminalnya. Kedua itu Setelah itu kita ketik ROS core. Selanjutnya kita buka terminal baru yang mana akan kita tuliskan ROS run turtle sim spasi sim underscore node. Selanjutnya setelah tampil kita buka lagi terminal baru, kemudian kita ROS run lagi. Draw underscore square. Nah, setelah dijalankan perintah, maka kura-kuranya akan membuat sebuah persegi pada turtle sim-nya. Selanjutnya untuk menghentikan gerakan dari turtle-nya, pertama kita akan buka terminal baru, kemudian kita ketik ROS service spasi call set. Maka akan terhenti pergerakan dari kura-kuranya. Baiklah, kemudian kita akan melakukan percobaan 2, itu pembuatan bentuk, itu percobaan 2A, itu percobaan pembuatan satu bentuk. Pertama kita jalankan file manager, kemudian create scale, kemudian src, kemudian kita buka open pada terminal, kemudian kita ketik code. Dan setelah ditampilkan Microsoft Visual Studio Code-nya, sini telah ditampilkan beberapa percobaan. Nah, di sini telah kita pastikan coding yang dibuat itu sama dengan pada modul. Mana di sini lengthnya itu 0,6 dan radiusnya 0,2. Kemudian setelah itu kita balik ke terminal lagi, kemudian kita jalankan URDF tutorial display launch model, mana ini pada percobaan 1. Kemudian kita enter. Nah, di sini tampilkan tabung dengan ukuran seperti pada coding. Nah, di sini untuk tingginya itu 0,6 dan radiusnya itu 0,2. Selanjutnya untuk percobaan 2 kita close terlebih dahulu.
Kemudian kita pastikan pada percobaan 2 itu sama dengan pada modul. Di sini dapat kita lihat bahwa codingnya telah sama. Kita save, kemudian kita balik ke terminal tadi, kemudian kita jalankan untuk percobaan 2 dan kita jalankan, kemudian akan dibuka lagi aplikasi Airfish nya, yang mana di sini adalah percobaan 2 akan menampilkan sebuah tabung dan juga sebuah balok. Kemudian untuk percobaan 3 kita close terlebih dahulu. Kemudian pastikan pada percobaan 3 itu pastikan codingnya sama dengan yang mana itu percobaan 3 itu mengatur origin. Nah, di sini kita tentukan, kita pastikan bahwa semua codingnya sama dengan pada modul. Setelah sama kita save lagi, kemudian kita jalankan lagi pada terminalnya. Ini percobaan 3. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.